Baik, sahabat-sahabat pembelajar semuanya, setelah sebelumnya kita mengenal tentang workspace atau area bekerja di Final Cut Pro, kini kita akan belajar secara baik dan benar, karena biasanya yang pertama kali yang menggunakan Final Cut Pro, seperti halnya pengalaman pertama saya, karena platform awalnya saya menggunakan Adobe Premiere, jadi ada kesalahan dalam sebuah struktur organize filenya ya. Nah, kalau dalam Final Cut Pro, kalau kita klik file new, kemudian itu tidak ada kalau seperti ini ya, dalam kondisi kosong seperti ini, itu pas klik file new maka tidak ada project. Kan biasanya kalau saya di Premiere itu project. Nah, kalau dalam Final Cut Pro, pertama kali yang harus kita bikin adalah library ya. Jadi kita akan bikin library. Nah, dimana nanti itu di library itu ada event. Nah, baru setelah ada event baru kita bikin project. Nah, ya itu yang harus kita tanamkan dalam Final Cut Pro ya. Kalau kerennya mah SOP-nya gitu. Jadi awalnya kita bikin library ya. Kemudian nanti akan muncul di sini, kasih nama. Dan kita save. Nah, kemudian di sini akan muncul kotak library-nya. Nah, selanjutnya setelah membuat library, nah, sini akan lihat tampilan seperti workspace kayak gini ketika kita bikin library. Nah, kemudian setelah library ini baru kita bikin file new event ya. Walaupun di sini sudah ada event ya. Ini tuh event. Nah, ini berdasarkan tanggal. Jadi tahun 2020, ini bulan 5 tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan 5 tahun 2020. Nah, ini muncul pop-up-nya. Nah, setelah ini berarti ketika kita membuka file library ya, file new library, maka secara otomatis dia membikinkan event ya. Nah, setelah selanjutnya ini akan otomatis. Nah, selanjutnya kita lakukan import dulu. Nah, import dulu di event misalnya. Jadi gini, kalau konsepnya di Final Cut Pro tuh, taruhlah misalnya sahabat sekalian mau melakukan ada project dalam 1 minggu itu ada 7 ya, ada 7, jadi ada 7 hari hasil. Nanti misalnya dari pihak pre-production, biasanya dari syuting atau video footage, nanti videonya itu biasanya diserahin per hari. Nah, per hari ini misalnya video hari ini itu bisa bikin disimpan di sini gitu, video di event ini diimport. Nah, nanti besoknya lagi bikin event baru sampai di sini ada 7 ya, 7 event. Nah, jadi ini memudahkan kita untuk mencari filenya gitu, nggak bingung gitu ya, nggak harus kita bikin folder lagi, tapi di sini udah sediakan eventnya sesuai dengan tanggalnya. Nah, ini di dalam Final Cut Pro seperti itu ya, jadi ada 1, 2. Nah, ini untuk itu kita bisa mulai dengan untuk import medianya. Untuk import media di sini tinggal klik kanan ya, atau klik di sini ya. Di sini ada klik kanan, nanti ada import media, atau klik import media di sini, maka itu akan masuk. Nah, ini yang disebut dengan media import panel ya. Di sini sumber dari data yang kita ingin ambil atau file yang kita ambil. Di sini ada, ini adalah
eksternal hard disk yang saya pakai. Nah, kemudian di sini nanti ada apa namanya itu berbagai macam ya file video. Nah, ini ada beberapa video yang kita ini kan ya. Nah, misalnya saya akan memasukkan di video ini. Nah, di sini kita lihat ini ada video footage-nya. Nah, di sini ada file sebelah kanan ya. Nah, ini ada file copy to 05 final cut lib. Nah, ini itulah folder ya. Nah, ini folder. Ini folder. Dia ada folder. Nah, ada perbedaan antara file di copy ke sini ataupun biarkan di tempatnya gitu ya. Nah, ini tergantung dari kita mau settingnya seperti apa gitu. Nah, kalau copy artinya kita mengopi dari file yang sebelumnya di sini di copy ke folder yang sudah kita setting di sini, ya kan, di sini. Nah, kalau misalnya tidak mau, tetap jadi nggak akan double gitu. Jadi supaya tidak terjadi double ya simpan di sini. Cuman permasalahannya adalah ketika misalnya si filenya itu berbeda gitu. Jadi maksudnya posisi letak dari filenya itu berbeda sehingga nanti akan menyebabkan broken link gitu. Memang rekomendasinya dengan copy. Nah, dengan copy ini juga kita nanti akan dimudahkan gitu ya. Akan dimudahkan melihatnya gitu. Jadi kalau di sini kita akan lihat footage-nya mana saja yang digunakan digunakan untuk editing saat ini. Kalau kalau lib file in place, jadi dia disimpan di sini gitu, nggak dipindahkan ke folder yang sudah kita bikinkan. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya ini sudah, kita tinggal pilih import ya, klik import selected. Nah, ini sebenarnya sudah masuk. Nah, ini ada beberapa tampilan. Ini ada yang di dalam panel ini ya, organize panel. Nah, ada yang seperti ini ya. Ada yang juga kita klik ini kemudian hanya thumbnailnya saja. Nah, ini ada yang warna merah, itu adalah skimmernya. Kemudian kalau kita klik yang ini ya, maka ini akan muncul ya. Nah, kemudian kita klik seperti ini, maka di sini ada, misalnya kita geser ya. Nah, ini geser. Nah, ini terlihat. Jadi ini ada view-nya ya. Jadi kalau kita play, nah, oh ini gambar kayaknya ya. Ini gambar bukan video. Oke, kita import lagi. Klik kanan nanti di import. Nah, ini ya, ini misalnya kita import. Nah, makanya kalau diklik di sini, maka di sini ada skimmernya, dia bisa jalan. Nah, ini previewnya. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat di sini jadi ini adalah media browser panel ya. Ini panel media browser, ini previewnya. Nah, kalau ingin lebih lebih lega, ini bisa kita off-kan dulu. Nah, sehingga bisa lebih lega dan lebih enak. Nah, ini juga bisa digeser ya. Jadi udah digeser di sinilah sampai sini. Nah, jadi ini kita bisa enak mana yang harus kita ambil ya, gitu. Jadi misalnya nanti bisa untuk memilih mana saja yang kita butuhkan si klip itu. Nah, itu adalah di media library. Jadi disinilah nanti media browsernya. Ini ada gambar, kemudian di sini ada videonya, kemudian juga nanti bisa juga kita import suaranya gitu ya, dan lain sebagainya.
Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita cukupkan sampai sini. Selanjutnya kita akan belajar ke episode yang lain. Terima kasih.